Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat guru yang berbahagia. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kajian ya, ilmu-ilmu praktis pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita sebagai guru ya dapat memotivasi siswa di kelas agar memiliki semangat belajar yang tinggi ya. Dalam sebuah judul 10 tips memotivasi siswa di kelas agar semangat belajar. Bapak Ibu, motivasi adalah kunci ya. Motivasi pada kenyataannya adalah salah satu fondasi utama dari kelas yang efektif ya. Sebagai seorang guru, Anda tidak akan pernah mencapai target tujuan tanpa memotivasi siswa Anda ya. Jadi motivasi adalah kunci. Bapak Ibu, ada 3 ya tentang pentingnya motivasi ya. Jadi seorang guru tidak bisa menjadi guru yang sukses kecuali mereka tahu bagaimana memotivasi siswanya ya. Kemudian seorang guru yang sukses adalah orang yang menyadari fakta dan teknik tentang bagaimana mereka dapat membuat kelas yang efektif ya, di mana siswa akan mengambil bagian dengan antusias ya. Ini ciri-ciri guru yang sukses ya. Kemudian faktanya, tanpa memotivasi siswa Anda tidak akan dapat memenuhi tanggung jawab Anda sendiri sebagai seorang guru. Jadi bagaimana cara memotivasi, bagaimana menjadi guru yang sukses agar bisa mencapai kelas efektif, dan bagaimana kita bisa memenuhi tanggung jawab kita dengan cara memotivasi murid kita. Bapak Ibu, kita mulai dengan 10 tips memotivasi siswa di kelas ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, tip pertama adalah pastikan kelas bebas ketakutan ya. Nah, ketakutan selalu menghalangi hasil belajar. Jadi kalau siswa dalam keadaan yang tidak bebas dari rasa takut, mereka dihantui rasa takut, mereka takut diancam, takut dipermalukan, atau ada rasa was-was, pembelajaran tidak akan bisa pernah berhasil ya. Jadi jangan pernah mencoba memaksakan rasa takut dengan menjatuhkan hukuman di kelas Anda ya. Jadi kalau ada istilahnya reward dulu, dan kami dulu reward dan konsekuensi ya. Kalau dulu adalah hukuman ya. Jadi bagaimana memberikan reward dan memberikan hukuman. Nah, di dalam pendidikan abad modern ini kita tidak memunculkan istilah hukuman tersebut ya. Sebab apa? Hukuman akan menciptakan rasa takut. Rasa takut akan menghalangi hasil belajar anak-anak kita ya. Jadi untuk itu istilah reward and punishment ya diganti dengan reward and konsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti ada kesepakatan bersama buat anak-anak yang mungkin melanggar aturan ya. Kemudian ketakutan di kelas, baik itu hukuman atau komentar yang mengecilkan hati, tidak akan pernah memotivasi siswa Anda ya. Jadi hukuman itu tidak semata-mata misalkan ketika dia terlambat, dia kemudian dihukum dengan membuat tulisan-tulisan yang lebih dari biasanya ya. Kemudian ada hal tertentu yang mungkin komentar-komentar yang mengecilkan hati murid Anda ya, itu tentunya akan menggerus ya. Siswa tidak akan termotivasi untuk belajar. Jadi siswa hanya mau belajar berdasarkan keterpaksaan ya. Kemudian ketakutan bertindak sebagai penghalang untuk berpartisipasi dalam sesi pembelajaran secara efektif. Jadi poin pertama ini yang perlu Bapak Ibu lakukan di kelas adalah bebas dari rasa takut. Bebaskan siswa Anda
dari rasa takut, ya. Nah, kedua, Bapak Ibu, mendorong pemikiran baru di kelas, ya. Mendorong pemikiran baru di kelas. Saat memberikan tugas, beri mereka kebebasan untuk memilih topik sendiri. Siswa Anda akan termotivasi. Jadi Bapak Ibu, biasakan memberikan tugas itu dari beberapa opsi. Jadi ada A, B, dan C, bila mana memang temanya adalah satu. Bebaskan mereka untuk memilih. Silakan Anda mau memilih A, memilih B, dan memilih C, ya, sehingga mereka merasa diberi kesempatan untuk memilih sesuatu sesuai dengan apa yang mereka sukai, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah manusia pada dasarnya menyukai penghargaan dan apresiasi. Berikan ini untuk siswa Anda. Jadi Bapak Ibu, jangankan anak-anak, ya, kita juga menyukai yang namanya penghargaan dan apresiasi. Jadi untuk itu beri penghargaan mereka yang memilih suatu topik, ya, kemudian dan itu diberi apresiasi, ya. Jadi hal-hal kecil pun bila kita memberikan dorongan kepada mereka untuk bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan pilihan mereka, itu bagus untuk membuat mereka merasa dianggap, ya. Nah, ketika Anda menghargai pemikiran baru, ya, puluhan pemikiran luar biasa juga akan diungkap oleh siswa lain di kelas Anda. Jadi ketika Anda menghargai sesuatu hal yang baru, ya, tentang topik yang baru, tentang pilihan-pilihan siswa yang Bapak Ibu coba gali, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan muncul ide-ide baru, akan muncul pemikiran-pemikiran baru di kelas Anda. Kelas jadi semakin dinamis, ya, tidak membosankan, anak didengar, ya, dan apa yang menjadi sesuatu gagasan mereka juga dihargai, ya, dan diapresiasi, ya. Jadi untuk itu, nah, ketika Anda membuka ruang ini, ya, mendorong pemikiran baru di kelas, ya, Anda sudah memberikan motivasi kepada siswa Anda, ya. Yang ketiga adalah perjelas tujuan, ya. Di awal pembelajaran, jelaskan setiap tujuan dan target sasaran yang ingin dicapai, ya. Jadi ketika Bapak Ibu di awal pelajaran memberikan ini loh, kita akan membahas katakanlah 5 pokok bahasan penting, ya. Dari 5 pokok bahasan penting ini targetnya adalah seperti ini, misalkan A, B, dan C. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mendiskusikan hambatan yang mungkin mereka hadapi selama belajar berlangsung. Jadi ketika ada materi-materi sulit, Bapak Ibu sampaikan, ini ada materi yang sedikit agak memerlukan kerja keras kita semuanya, gitu kan? Jadi buat saya akan mencari beberapa literasi, anak-anak juga akan mencari bahan-bahan yang mendukung program yang akan kita bahas nanti. Jadi dari awal mereka sudah dikasih gambaran, ya, bahwa mereka akan juga mencari bahan-bahan pelajaran sehingga nanti ketika waktunya masuk, ya, Bapak Ibu tidak hanya menjadi satu arah mencoba untuk menyampaikan sasaran-sasaran tadi, kemudian juga Bapak Ibu coba mendengarkan, ya, mendiskusikan kemungkinan penangkal rintangan yang mungkin mereka hadapin. Dan ketika mereka ada rintangan-rintangan, bagaimana cara mereka untuk bisa menyelesaikannya secara bersama. Jadi coba diajak diskusi, ya. Jangan kita terus mengambil satu inisiatif, ya. Jadi dengan demikian mereka akan termotivasi Bapak Ibu untuk membahas masalah lebih lanjut yang akan membuat subjek menjadi mudah, ya, dan menjadi dinamis, ya. Kelas menjadi hidup, Bapak Ibu juga nggak capek, ya. Bapak Ibu juga nggak capek karena mereka ikut dalam proses pemikiran untuk pencapaian tujuan yang akan kita sampaikan. Jadi poinnya adalah perjelas tujuan Anda, ya. Yang keempat, tingkatkan lingkungan kelas, ya. Seperti apa ini, ya? Jadi Bapak Ibu, nasihatnya
jangan selalu duduk di kursi Anda untuk mendiskusikan pelajaran. Berjalanlah di samping siswa untuk mendiskusikan pelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan di kursi saja katanya gitu ya. Tapi jalanlah di samping mereka, diskusikan pelajaran-pelajaran tertentu, bawa mereka keluar dari kelas Anda ke perpustakaan ya untuk pekerjaan penelitian. Perubahan lingkungan kelas memicu kebaruan otak peserta didik yang sebenarnya merupakan prasyarat motivasi ya. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu mengubah suasana kelas yang tadinya monoton ya menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, dengan membawa situasi ya tidak di kelas saja tapi belajar di luar kelas, atau mewawancari seseorang ya, atau mencari sumber-sumber belajar dari tempat-tempat lain. Dengan demikian siswa akan termotivasi ya dengan perubahan lingkungan kelas tersebut. Yang kelima adalah jadilah pendengar yang hebat. Dengarkan baik-baik apa yang ingin diungkapkan siswa Anda. Hargai perasaan dan pikiran mereka. Jadi Bapak Ibu, menjadi pendengar yang hebat itu tidak hanya menggunakan telinga Anda ya. Jadi ketika anak menyampaikan sesuatu, bukan berarti Anda hanya mendengar dengan telinga saja, tidak. Anda harus mendengarkan ya dengan seluruh panca indera Anda. Misalkan telinga Anda mendengarkan apa yang disampaikan ya, mata Anda mendengarkan ekspresi apa yang disampaikan ya. Kemudian bagaimana, apakah dia terlihat sedih, apakah dia terlihat sungguh-sungguh, apakah dia terlihat mimik-mimiknya coba dilihat. Kemudian mulut Anda juga menyampaikan. Artinya apa? Ketika dia menyampaikan begitu, Anda bisa menyampaikan oh begitu ya. Gimana perasaan kamu? Gimana? Jadi memberikan suatu empati ya, menghargai perasaan itu tadi dari cara kita untuk menyampaikan sesuatu. Oh begitu, waduh, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa ini, terus seperti apa ya, gimana perasaanmu. Nah itu kan dengan mulut Anda. Mata juga demikian, mata Anda juga bisa ikut kontak. Jadi tidak dengan Anda memegang HP ya, kemudian mata Anda di layar HP, telinga Anda mendengarkan. Itu bukan mendengar yang baik ya. Itu merasa anak-anak akan diabaikan ya, dengan tatap mata, kontak mata ya. Hati Anda juga demikian ya, hati Anda juga bisa ikut berempati dengan masalah yang dihadapi. Nah, itulah menjadi pendengar yang hebat ya. Kemudian ambil langkah-langkah yang tepat untuk memilah kesulitan yang mereka keluhkan. Jadi kita bisa melihat apa-apa yang mereka keluhkan ya. Kemudian kita coba bukan menawarkan ya. Kalau mereka tidak minta bantuan, kita tidak perlu meminta. Kita harus izin mereka ketika kita ingin membantu. Misalkan apa yang dapat Ibu lakukan, apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu kamu. Nanti kan dia sendiri akan mencerita, saya pengen begini ya, sehingga Bapak Ibu bisa masuk dari apa yang dia butuhkan. Bukan nasihat-nasihat yang gencar sehingga mereka harus begini, bukan demikian. Tapi dengarkan sehingga mereka punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Jadi kita mengajarkan mereka untuk apa? Untuk menjadi problem solver ya, tidak tergantung dari orang lain. Jadilah pendengar yang hebat. Mereka akan mulai menyukai Anda saat Anda mendengarkan mereka dengan hati-hati. Coba Bapak Ibu, intinya adalah ketika kita mendengarkan saja ya, mau mendengarkan curhat mereka ya, kita sudah disukai anak-anak ya. Tapi kalau kita memberikan nasihat terus ya, sementara kita tidak mau mendengar mereka, ya tentunya ini akan menjadi konflik kepentingan nanti. Jadi sebenarnya anak-anak itu intinya mau didengar dulu, bukan mau diceramahi ya Bapak Ibu ya. Dengan demikian Anda bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Jadi dapatkan dulu trust ya, kepercayaan dari anak-anak kita tersebut ya.
Yang keenam adalah bagikan pengalaman mereka, Bapak Ibu. Ya. Ketika beberapa siswa akan mendiskusikan pengalaman mereka terkait dengan pelajaran, ya, yang lain akan termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Misalkan begini Bapak Ibu, satu kelompok ya mengerjakan tugas kemudian mempresentasikannya di depan saudara. Ya. Yang kita bahas bukan soal materinya, ya kan? Penting materinya itu juga udah kita yang apa? Tidak hanya kita membahas masalah materi yang dia sampaikan. Tapi bagaimana dia sukses untuk bisa menyampaikan materi tersebut itu perlu didengarkan. Artinya, bagaimana kalian semua mempersiapkan presentasi ini gitu kan? Nanti kan cerita, kita akan begini bekerja dalam kelompok, kerja dalam begini. Nah, ketika apa kesulitannya ya gitu. Berapa menit ini materi ini? Pakai cara apa? Pakai media apa? Ini bagus loh, misalkan ada media-media yang bagus, dari mana didapatkan? Gimana cara mendapatkan aplikasi itu atau yang lain-lainnya yang unik-unik tersebut, sehingga apa? Ini akan menjadi pengalaman tambahan buat teman-teman yang lainnya untuk berpartisipasi secara aktif. Ya. Jadi selama ini kita selalu fokus kepada materinya, bukan usahanya. Nah, gitu ya. Bukan usahanya. Jadi dalam profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka nanti tidak hanya materi yang akan dibahas, tetapi bagaimana perilaku dalam menyampaikan informasi tersebut, ya. Perilaku tidak hanya nanti berhubungan dengan cara mereka bersikap, ya, itu yang tampak. Tapi kalau Bapak Ibu bisa gali lebih jauh tentang bagaimana mereka mempersiapkannya, bagaimana kekompakan mereka, di mana mereka mengerjakannya, kapan mereka mengerjakannya, siapa yang paling banyak berpartisipasi dalam grup tersebut, itu akan sangat menarik buat mereka. Nah, ketika itu terjadi, kelompok-kelompok yang akan datang juga akan melakukan secara aktif, ya, karena ketika ditanya gelagapan dan ketika itu anak-anaknya 1-2 anak saja yang aktif, sementara yang lain tidak aktif, tentunya akan kelihatan, ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu pancing sesuatu yang baik sehingga akan menimbulkan rangsangan untuk mereka agar mereka bisa aktif secara keseluruhan, ya, kelompoknya aktif secara bersama-sama, ya. Kemudian mempersiapkan pelajaran Anda sedemikian rupa sehingga beberapa tipe pelajar akan berpartisipasi dengan antusias dalam pelajaran berbagi pengalaman. Jadi Bapak Ibu ada 8 kecerdasan, 8 pendekatan, yang intinya ada tiga poin sajalah untuk bisa memberikan materi pelajaran. 3 poin tadi pendekatannya, ya. Tipe-tipe pelajar tadi didekati dengan 3 poin aja. Yang pertama, ada tipe-tipe anak yang audio, ya, yang sukanya mendengar, ya. Kemudian ada tipe anak yang visual, yang melihat, ya. Kemudian ada tipe anak yang kinestetik, ya, yang kinestetik. Jadi yang berhubungan dengan audio, visual, kinestetik, nah ini tentunya kalau Bapak Ibu menyampaikan presentasi, 3 hal tersebut harus dibuat. Jadi tidak hanya materi yang bisa dibaca, ya, tapi yang bisa didengar dan juga bisa diulang, dikerjakan, ditulis, ya. Kalau saya pribadi adalah tipe yang suka membaca. Jadi saya lebih suka mendapatkan informasi dari bacaan, bukan dari apa yang saya dengar, ya. Nah, ini tentunya kelebihan saya di situ. Tapi ada anak lain yang ketika mendengar dia lebih cepat, ya. Anak lain yang kinestetik dia lebih cepat. Nah, masing-masing anak mempunyai perbedaannya. Jadi dalam kasus seperti itu, siswa lain juga termotivasi untuk berpartisipasi dalam berbagi pengalaman mereka sendiri. Dengan demikian, Anda dapat memastikan kelas yang efektif. Jadi sering-sering kita berbagi pengalaman, ya. Hal-hal yang kecil yang mereka alami, ya, itu diangkat, dijadikan suatu hal yang positif, dihargai, diapresiasi, ya, sehingga mereka akan begitu merasa dihargai dan begitu semangat
dan termotivasi untuk memberikan partisipasinya lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, pengalaman yang baik, pengalaman yang menyenangkan itu akan membuat mereka melakukan hal tersebut secara berulang, ya. Jadi secara antusias. Jadi mereka akan dapat antusiasmenya, ya. Ketika mereka sudah dapat antusiasmenya, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan kelas yang efektif, ya. Yang ketujuh, persaingan positif. Nah, persaingan positif, ya, persaingan pada kenyataannya merupakan teknik positif dalam kelas. Pastikan persaingan yang positif, ya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat satu kelompok, ya, tentunya Bapak Ibu akan membuat kriteria-kriteria, ya. Mereka boleh bersaing, ya. Katakanlah persaingannya dari sisi komunikasi, nah, gitu kan? Siapa komunikasinya yang paling baik? Yang kedua, cara menyampaikan presentasi. Yang ketiga, isi dari materi. Nah, itu harus dibuat kriterianya, ya, sehingga mereka akan membuat sesuatu yang baik berdasarkan kriteria yang Bapak Ibu terapkan, ya, yang kriteria tersebut, ya. Jadi persaingan positif dalam kerja kelompok sangat memotivasi siswa, bahkan mereka siap untuk menangani kerja kelompok yang akan membawa manfaat besar dalam kehidupan profesional mereka juga. Jadi, nah, masalah kerjasama juga Bapak Ibu, ya, masalah pembagian peran juga Bapak Ibu bisa menilainya. Jadi dalam suatu tugas, ya, misal katakanlah profil pelajar Pancasila nanti, ya, Bapak Ibu menerapkannya juga harus melihat membuat kriteria-kriteria tertentu sehingga persaingan ini akan menjadi persaingan yang baik, yang positif. Mereka perlu persaingan, ya. Nah, apalagi dalam suatu kelompok, ya. Tapi tadi ketika kriterianya tidak disebutkan, ya, nantinya akan jadi persaingan yang negatif. Nah, namun demikian Bapak Ibu juga harus objektif dan juga tidak pelit dengan penilaian. Ya, katakanlah siswa tertentu baik dalam hal presentasi, ya, sampaikan aja bahwa mereka juara presentasi. Ada kelompok yang lain komunikasi bagus, berikan dia penghargaan komunikasi, buat dalam sertifikat atau dalam bentuk apa gitu kan, sertifikatnya, kemudian disampaikan bahwa mereka dapat kelebihan, juara dalam hal presentasi. Ada yang kerjasama, ya, ada yang penyampaian dengan menggunakan presentasi digital, ya, dia menggunakan alat-alat yang modern, ya, itu kita sampaikan juga. Jadi jangan membuat satu kriterianya dan semuanya akan didapatkan, enggak. Misalkan dibuat 5 kriteria, 5-5-nya bisa dapat, tapi tadi yang satu komunikasi, yang satu kerjasama, yang satu sehingga 5-5-nya dia akan dapat, minimal ada usaha yang dia lakukan itu mendapatkan, sehingga anak-anak terpuaskan semua, tapi mereka punya kelebihan masing-masing. Jadi persaingan itu akan sangat menyenangkan. Bisa saja semua dapat hadiah, ya, menurut kriteria yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ya. Kemudian tidak dapat disangkal fakta bahwa kompetisi positif memicu motivasi di antara siswa Anda di kelas, ya. Jadi kalau tidak ada persaingan biasanya nggak seru juga, ya. Jadi untuk itu buat persaingan yang positif, ya, dan itu nanti diacak sehingga mereka terbiasa untuk berganti-ganti tim, ya, untuk bisa membuat sesuatu hal yang baik. Kemudian yang ke-8 adalah percayai mereka dan beri mereka tanggung jawab, ya. Berikan tanggung jawab kepada siswa Anda, tugaskan mereka beberapa kegiatan kelas. Mereka pasti akan terlibat dengan dedikasi. Jadi memberikan tanggung jawab kepada mereka, ya, apakah berupa tugas sekolah maupun tugas di rumah atau apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu tugaskan kepada mereka, ya. Tapi Bapak Ibu, ketika Anda akan memberikan tanggung jawab, beri mereka kepercayaan, ya. Kepercayaan dalam diri mereka akan tumbuh dan mereka akan mulai percaya bahwa mereka penting karena mereka mendapatkan nilai dari Anda. Jadi jangan memberikan kepercayaan katakanlah untuk membaca doa, menilai doa kelas aja. Nah, ketika dibacakan selesai,
Anda tidak memberikan suatu komentar apa-apa. Tanggung jawab membaca doa itu juga usaha mereka. Ya. Kemudian piket itu bagian juga daripada tanggung jawab. Ya. Apakah piket mulai dari masuk kelas, gimana suasana kelas ya. Bapak Ibu coba aja buat kelas menjadi kelas terang, bersih, wangi gitu kan. Kemudian selesai kelas nanti ada yang mematikan lampu ya, ada yang melihat apakah ada barang-barang yang tercecer, apakah ada air yang tumpah, ada yang lainnya. Nah, ketika itu diberikan kepada mereka tanggung jawab itu dan mereka membuat satu kerjaan itu dan Bapak Ibu hargai mereka, tentunya ini akan sangat luar biasa dan itu penting buat anak-anak kita. Ya, jadi dengan demikian mereka akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kelas ketika Anda mempercayai dulu. Percaya dulu kepada mereka. Oh, kepercayaan ini kita berikan kepada si A. Ya, nanti Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu selalu memberikan suatu penghargaan terhadap proses pelaksanaan tanggung jawab yang dia emban. Ya, jadi untuk itu ini akan menjadi motivasi tersendiri buat mereka. Tapi itu bisa dikembangkan Bapak Ibu. Jadi bukan saja tanggung jawab itu kamu tanggung jawab ini ya memberikan pekerjaan begitu saja, tidak. Tapi juga mengevaluasi, memberikan suatu masukan-masukan yang positif, ya. Kemudian satu hal yang lebih dinamis, ya. Dalam arti apa? Kalau misalkan bersih-bersih kelas udah selesai, tapi yang kita lihat bahwa kalau dia bisa tidak hanya kelas bersih, tapi kelasnya wangi, terang gitu kan, dan kemudian bagaimana pasti mereka akan juga memberikan sesuatu yang baik buat kelas mereka ya. Kemudian 9, ekspresikan kegembiraan Anda. Jadi ekspresikan kegembiraan Anda di kelas selama pelajaran saat mereka memenuhi tanggung jawab mereka. Jadi tadi ketika anak-anak mengerjakan sesuatu tanggung jawabnya, Bapak Ibu ada ekspresi senang, gembira, terima kasih, luar biasa, pujian ya. Jadi bagikan kegembiraan Anda pada kinerja hebat mereka. Ya. Jadi jangan sekedar wah kamu, tapi ekspresikan wajah Anda, ya, wajah Bapak Ibu, kegembiraan Bapak Ibu ketika melihat suasana kelas. Hari ini kok suasananya beda ya. Kelas rapi, ya, wangi, ya. Kemudian anak-anak ceria gitu kan. Nah, sampaikan, ungkapkan ini gitu. Jadi ya, sekali lagi ungkapan kegembiraan positif Anda juga ketika sebuah ide baru diperkenalkan oleh setiap pelajar. Jadi tidak hanya tanggung jawab, tapi ada ide-ide baru yang dia sampaikan. Bapak Ibu bisa memberikan suatu ekspresi kegembiraan bahwa ide-ide tersebut adalah ide-ide yang bagus. Bukan melihat idenya, tapi keberanian mereka menyampaikan idenya tersebut yang harus dihargai, dan hargai itu tunjukkan dengan ekspresi gembira, bukan ekspresi yang datar ya Bapak Ibu. Jadi ekspresi kegembiraan Anda akan memicu motivasi bagi mereka. Jadi siapa sih yang nggak suka ya dengan gurunya memberikan suatu pujian dengan wajah yang gembira ya dan yang menyenangkan, sehingga ini akan menularkan kegembiraan lain. Jadi suasana kelas menjadi hidup, suasana kelas menjadi fun, ya, menyenangkan dan asik, ya, Bapak Ibu. Dan yang ke-10, simpan rekam sebagai feedback, ya. Siapkan catatan untuk Anda, tuliskan setiap kinerja siswa Anda. Ketika Anda menemukan bahwa siswa tertentu meningkat, diskusikan siswa tentang peningkatan tersebut, tunjukkan rekaman itu kepada siswa, kepada murid Anda. Jadi ketika ada suatu hal yang baik, ya, sampaikan secara pribadi kepada mereka. Ada peningkatan tertentu, kepercayaan dirinya katakanlah dulu dia kepercayaan dirinya kurang sehingga kepercayaan dirinya sekarang menjadi baik. Diskusikan hal tersebut. Ada peningkatan, kamu sekarang lebih bagus ya. Kamu sekarang lebih ceria, kamu lebih pintar, lebih banyak memberikan informasi positif, ide-ide positif, ide bagus ya. Jadi tidak hanya tentang mata pelajaran saja, tapi dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu juga bisa menyampaikan feedback itu gitu. Sehingga mereka merasa dihargai ya. Penghargaan dan apresiasi kepada siswa di depan kelas, bahkan berbagi perbaikan dengan orang tua
Jadi ketika itu disampaikan ke orang tua, sudah ada peningkatan begini, dia lebih percaya diri loh sekarang, lebih punya tanggung jawabnya juga bagus, anak-anak ini diberi tanggung jawab juga dikerjakan secara baik ya. Dia lebih kelihatan gembira, lebih kelihatan enjoy, lebih kelihatan punya teman yang baru, misalnya seperti itu. Dan hal-hal yang seperti itu mungkin hal yang kecil ya, tapi buat anak-anak, buat orang tua itu suatu hal yang luar biasa, itu apresiasi. Jadi tidak selalu di akhir tahun, di akhir semester Bapak Ibu menyampaikan hasil belajar, tidak hanya itu, tapi proses dari pembelajaran itu, proses dari keseharian-harian itu, ya, itu membuat satu hal yang luar biasa. Nah, kalau di sekolah kami, di sekolah Fastabiqul Khairat di SD itu, guru mempunyai WA group, ya, guru WA group. Jadi mereka selalu anak-anak diskusi, ya, kemudian menyampaikan pendapat, itu ada rekam, ada satu orang yang rekam, ya, kemudian nanti itu disampaikan ke grup, ke orang tua. Jadi orang tua yang di kantor, yang kebetulan sedang atau di rumah sedang memasak, ngelihat, anak saya sedang diskusi, ya, pintar menjawab informasi-informasi itu, bercerita, storytelling dan lain-lainnya, sampaikan aja langsung penghargaan itu, ya. Tentunya ini juga harus merata, tidak hanya anak-anak itu saja, anak-anak lain juga diberikan, kelompok lain juga diberikan, sehingga anak-anak langsung mendapat informasi-informasi. Ya, orang tua dapat feedback positif tentang bagaimana anaknya di sekolah, di kelas, dan itu luar biasa. Ketika itu terjadi, keterlibatan orang tua itu akan terasa dalam beberapa hal, ya. Contohnya ketika ada kegiatan, orang tua lebih dulu yang akan membantu apa yang bisa dibantu. Karena apa? Karena mereka merasakan sesuatu yang didapatkan oleh anak-anaknya di sekolah tersebut, ya. Jadi beritahukan mereka tentang kualitas hebat yang mereka miliki, bahkan ya hargai mereka, yang sebagai imbalannya akan memotivasi mereka secara signifikan. Jadi tidak hanya anak yang termotivasi, ternyata Bapak Ibu, orang tua juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah, ya. Nah, ketika itu sudah dilakukan oleh kita semua, oleh guru-guru, oleh tim di sekolah, ya, maka sekolah itu tentunya akan menjadi sekolah yang pilihan, ya, di mata orang tua. Bapak Ibu, saya kira demikian. Catatan pentingnya Bapak Ibu, seorang guru tidak berarti bahwa dia akan masuk dan keluar kelas hanya dengan cerita bagus tanpa memastikan kelas yang efektif. Jadi poinnya bukan cerita anak ini hebat, anak ini bagus, anak ini bertanggung jawab, tapi memastikan bahwa kelas itu menjadi kelas yang efektif. Nah, seperti apa kelas efektif itu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh kelas efektif yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya. Kemudian dengan memotivasi siswa Anda dapat membuat kelas terbaik yang diharapkan. Jadi bukan saja Anda merasa memberikan yang terbaik menurut Anda, tapi juga terbaik menurut siswa Anda dan orang tua. Ya, jadi kelas terbaik yang diharapkan bersama, ya. Kemudian, seorang guru yang penting Bapak Ibu, ya, seorang guru Anda sedang bukan saja Anda sedang bertugas mengajar, tetapi Anda sedang mempersiapkan suatu bangsa, ya, dunia baru yang akan segera memimpin Anda dan kita semua. Jadi kita sedang mempersiapkan pemimpin masa depan. Jadi di tangan Bapak Ibu lah, ya, anak-anak bangsa itu dididik, anak-anak bangsa itu dilatih, anak-anak bangsa itu dibiasakan untuk berperilaku bagus, ya, sehingga ke depan dia akan menjadi pemimpin kita semua. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ini saya ambil dari referensinya dari Allcation, ya, dari 13 tips to motivation student in the classroom. Jadi dari MD Akbar Ali. Jadi 13 tips itu saya singkat menjadi 10 tips, karena ada sebagian yang bisa kita satukan. Jadi Bapak Ibu, materi ini, ya, presentasi ini akan kami letakkan di kolom komentar bagian atas, ya. Jadi Bapak Ibu yang mau mendownload silahkan, ya, kita akan letakkan di kolom komentar bagian atas. Jadi tulis sudah download bila berhasil, dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda.
ya. Jangan lupa bagikan bila bermanfaat, like and subscribe ya. Kemudian share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan dan salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.